mereka berdua tuh mau mampir ke warung itu. Nah teman saya yang di sebelah saya ini, yang belakang supir itu narik sampai mau berantem. Kenapa emang? Ya karena kan kita ngelihatnya bukan warung kan. Gerbang ini, si tiang ini tuh di seberang. Tapi nggak jauh nih dari ujung mobil itu. Kita tuh tinggal nyebrang, tinggal naik gitu. Kita tuh mau ke situ tuh. Itu kita tuh udah mulai nggak denger bang. Kita tuh udah kayak lupa bang. Kita lurus ya. Padahal kita ada mobil ya di belakangnya. Dan itu tanggalnya udah beda jauh. Kan berangkat tanggal 9. Itu tanggal berapa bang? Coba. Berapa tuh? 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya. Nah di samping gue nih udah ada Bang Kabir. Waduh. Gimana ya abang kabarnya nih? Alhamdulillah baik kan. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Kabir nih. Nah sebelum Bang Kabir menceritakan pengalamannya nih yang tentunya pastinya horor gitu kan, gue ngucapin makasih banyak nih ke Bang Kabir karena udah meluangkan waktunya datang ke daerah Majalengka bang. Majalengka ya. Kita Majalengka. Abang kan tadi dari Tangerang tuh ya kan? Iya. Jakarta Barat ya, Jakarta Barat ke Majalengka kan effortnya yang luar biasa gitu kan, ngucapin banyak banget nih, terima kasih gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman nih Bang Kabir ini teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya. Oke, Bang, pada video kali ini nih Abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana sih Bang? Di Kalimantan Bang. Wih, Kalimantan Timur. Kaltim. Iya. Oke, itu tahun berapa itu Bang? 2009. Oke, 2009 kesana tuh dalam rangka apa nih? Tambang atau tugas atau gimana? Jadi ini Bang, liburan. Kan saya kerjanya di Kalimantan Timur nih. Kita tuh berempat tuh mau ada rencana liburan sekaligus kerjaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, gitu. Di tahun 2009. Berarti di sana berapa lama itu Bang? Hitungan hari, cuman tersesatnya cuma 3 hari sampai 3 hari. Oh, abang sendirian atau berempat? Nyasarnya? Berempat sama Berempatnya? teman. Iya. Berarti rekan Bang Kabir semua tuh yang rekan kerja tuh ya? Rekan kerja tapi beda divisi gitu. Oh, beda cuma divisi. Satu naungan gitu. Oh, oke. Ini jarang-jarang nyasar di Kalimantan gitu, nyasar di Jakarta aja pusingnya setengah mampus ya kan. Kita nyasar di Jakarta apalagi Kalimantan, kebanyakan ya jalannya mungkin begitulah gitu kan. Siap. Tapi sekarang Kalimantan oke banget kok. Ada ibu kota baru dan udah dilirik lah sama presiden kita lah. Siap. Gitu kan. Oke, Bang Kabir mungkin tahan dulu kali Bang yang cerita Bang ya. Teman-teman Ngopi Horor ini udah pada penasaran. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang. Ada kopinya tuh Bang, coba dulu buka nih. Pasti nyengir. Kopi tuh Bang. Nah, loh ya kan. Sini tuh kalau buka cangkir tuh pasti nyengir. Minum dulu Bang, ya kan kopinya Bang. Bah, enak gak Bang? Kopinya ya kan? Alhamdulillah. Ini kopi janji manis. Oke, sikat. Jadi awal mulai itu gini Bang, 2009 kita kan kerja di salah satu dev store di Kalimantan Timur, nah, di kota es lah pokoknya. Gitu. Kita berempat nih, pas liburan panjang, kita tuh ngerencanain sekaligus ada kerjaan.
nyanyi di orang nikahan gitu loh bang. Nah di Banjarmasin kita diundang berempat itu. Nah kita tuh sore itu tuh ngumpul di Samarinda seberang. Nah karena naik mobil bang, mobil pribadi. Perkiraan perjalanan itu kalau naik bis itu berangkat jam 4 sore, nyampe Banjarmasin itu jam 8 pagi. 12 jam lebih lah ya. Betul. Kalau naik mobil pribadi itu lebih cepat, bisa 9 atau 10 jam. Oke. Gitu. Terus singkat cerita itu kita sore-sore itu udah pada ngumpul tuh bang di Samarinda seberang tuh di Mangkupalas, terminal Mangkupalas itu di dekat di salah satu rumah teman saya itu. Udah siap semua tuh, tinggal masukin barang ke mobil doang di rumah teman saya itu. Akhirnya jam 4:15 itu jalan. Nggak ada hambatan tuh, lancar sampai Balikpapan. Nah dari Balikpapan tuh kan cuman rehat makan doang bang, sama ngerokok gitu kan. Udah tuh kita nungguin ferry nyebrang ke Penajam kan dari Balikpapan itu ke arah Tanah Grogot itu Penajam Pasir Utara. Ya udah santai aja gitu kan sambil nunggu ferry datang, jalan lah nyebrang gitu kan. Dari situ nggak ada apa-apa bang. Kan nyampe tuh udah mau senja ya, udah maghrib tuh nyampe di seberang itu, apalagi di daerah Penajam kan. Ya mau nggak mau mumpung ketemu darat, ya udahlah sholat aja dulu maghrib gitu kan. Toh pakai mobil ini. Nah di belakang tuh kita ingat ada 2 bis tuh dari Balikpapan sama dari Samarinda, yang OTW-nya sama, gitu. Pas itu kampung terakhir deh kalau nggak salah bang. Ya udah deh sekalian makan lah gitu kan, sekalian makan, sekalian sholat maghrib. Tapi pas mau jalan lagi tuh, setelah selesai makan itu mikir lagi, daripada kita nanti cari-cari masjid, mendingan sholat aja, nungguin isya gitu kan. Ya udah kita akhirnya standby itu di masjid, nggak jadi jalan gitu kan. Nah selesai sholat isya jam 8:30, kan beda waktunya tuh 1 jam ya bang. Di sini sama di Kalimantan itu kan beda waktu 1 jam. Pokoknya 8:30 kita baru jalan tuh. Itu pun pelan bang, pelan. Dan itu mobil tuh masih ada. Yang mobil bis itu tuh, karena kan kita kan pakai mobil lebih cepat ya. Mereka tuh sambil kayak ngompreng gitu loh bang. Takutnya mungkin ada penumpang yang naik gitu kan. Kan ada 2 jalur bang. Nah kita tuh jalur yang rawan ternyata yang kita ambil tuh. Itu setelah kejadiannya kita baru tahu gitu kan. Nah, kita ngambil jalan itu, teman saya itu, kan saya duduknya tuh di belakang bang, tapi sebelah kiri. Nah di belakang itu kan berempat. Nah sebenarnya sih kita nggak ada yang notice. Karena kan kita cuman lagi nyanyi-nyanyi nih, lagi ngapalin lagu gitu kan. Takutnya banyak yang request lagu daerah gitu kan. Ya udah dari situ tuh udah kita kayak langsung pada diem. Kompak tuh bang. Ini yang saya alamin ya. Kok bisa barengan gitu. Kayak langsung tiba-tiba lagi nyanyi, yang di depan lagi pada ngobrol, kita langsung hening gitu loh bang. Terus kan di sekeliling itu gelap tuh. Dan kita ingat itu kampung terakhir yang pas kita singgah sama makan sama sholat itu. Ada lampu jalan, cuman kan jalannya itu ya tahu sendiri ya bang ya. Itu kan banyak mobil-mobil yang besar-besar buat kelapa sawit, buat kayak gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya sih jalan itu ada yang aspal, ada yang enggak. Takutnya ada yang komen ya bang ya. Itu tahun 98 tuh udah di aspal Kalimantan tuh bang. Cuman enggak semuanya itu bagus gitu loh. Jadi kayak ya bekas mobil berat lah ya gitu kan. Makadam lah ya. Gitu kan. Makanya hancur kan gitu kan. Nah itu kayaknya habis hujan bang. Saya ingatnya masih hujan karena kan nih berat sih ban mobil tuh kerasanya. Walaupun kita nggak bawa mobil tapi kan berasa ya bang ya. Beda kayak kemarau kan. Kalau kemarau itu kan bes aja ringan gitu kan. Itu kayak perkebunan sawit tapi yang masih kecil, belum tinggi-tinggi. Nah itu perkebunan pertama, kejadian pertama itu. Nah itu kita notice-nya langsung diam itu langsung rame di luar tuh bang. Itu kayak gemuruh suara apa gitu. Padahal kita tuh nggak nyalain musik. Dan kita notice itu cahaya mobil ke depan. Itu di sekeliling kita tuh rame bang. Perasaan itu rame. Nah terus kita jalan pelan-pelan. Tapi saya pribadi bang, dalam hati itu berzikir. Walaupun itu mungkin belibet atau gimana ya, tetap aja berzikir gitu kan. Nah dari situ udah tuh agak tenangan. Nah pas nemu kayak area tegalan gitu bang, kayak rumput tanah kosong lah ya. Kita baru stop dulu deh, gitu kan. Buka kaca mobil dulu. Ya di situ pada ngerokok, terus pada kencing. Kita
ngalamin apa tadi? Jadi kita tuh langsung tatap-tatapan berempat bang. Jadi kan masih kelihatan bang. Jadi si cahaya itu bukan dari lampu jalan, tapi dari langit langsung. Dari cahaya langit itu. Sama sinar mobil itu. Headlampnya itu. Nah kita nggak ada mobil bang. Karena kan ternyata kita tuh setelah kejadiannya itu baru tahu kalau kita tuh ngambil jalan yang lama. Berarti bis itu ngambil jalan yang baru. Nah jalan yang satunya lagi. Nah, karena kita duluan ya bang ya. Iya. Nah gitu. Kita nggak mikir ke situ. Iya. Nah setelah diruntut kejadian itu, oh ternyata kita memang yang ngambil jalan lama gitu, yang rawan itu. Saya bilang, udahlah nggak usah dibahas, nanti aja. Saya bilang, kita masih jauh loh perjalanan. Subuhnya masih jauh, saya bilang gitu. Ini baru start ya, belum ada setengah jalan, saya bilang gitu kan. Jalan lagi tuh bang, 20 menitan. Kayak tanah kosong yang nggak kepake gitu loh bang. Nah makanya banyak rumput-rumput ilalang kan. Udah tuh, masuklah ke perkebunan karet. Nih kejadian yang kedua bang. Kayak semacam apa ya? Itu dihipnotis kali ya. Tapi anehnya itu yang di depan doang yang berdua. Ngeliat warung kopi. Logikanya kan nggak mungkin bang. Iya. Itu pas masuk di pintu perkebunan karet itu. Padahal kita lihat berdua di belakang itu saung gubuk. Saung yang di kebun bang. Kayak gitu. Kan kalau saung di kebun itu kan nggak ada apa tuh biliknya ya. Nggak ada kayunya gitu. Itu cuma tiang doang 4. Sama atapnya itu kayak dari daun-daun kering gitu. Kayak gitu. Itu mereka berdua tuh turun. Mau mampir ke warung itu. Nah teman saya yang di sebelah saya ini, yang belakang supir itu, narik. Sampai mau berantem. Kenapa emang? Ya karena kan kita ngelihatnya bukan warung kan. Bang. Bukan warung kopi. Tapi yang sepenglihatan abang? Ya sama, kita berdua di belakang itu ngelihatnya bukan warung kopi bang. Saung biasa, nggak ada orangnya. Tapi ada lampunya. Ada lampunya bang, kayak lampu tempel gitu lah. Kayak lantere. Yeah. Kayak lampu minyak gitu. Yeah. Tapi nggak ada orangnya. Kan aneh. Lebih parahnya lagi kalau kita berempat ngelihat itu warung kopi. Padahal nggak ada rumah penduduk. Dan setahu saya juga di perkebunan karet itu nggak ada rumah penduduk gitu. Pasti rumah itu pada jauh-jauh, mesnya itu pada jauh, nggak di situ gitu. Itu sampai ada setengah jam mau berantem bang, supaya masuk lagi si teman saya yang berdua di depan itu. Itu kejadian kedua bang. Nah akhirnya kita udah nih dalam mobil, sambil berdoa aja, sambil saling mengingatkan kan. Ya ada sih umpatan-umpatan kecil kan, mungkin karena di luar kendali kan ya. Terus dari situ udah lancar, alhamdulillah, jalan. Pokoknya mau hampir jam 12-an. Jadi kita tuh itu kebelet pipis berempat itu. Berharapnya sih ada yang jualan gitu kan. Karena kan kalau jalan poros Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan itu suka ada yang jualan dodol gitu bang. Hasanah, dodol kandangan namanya. Itu tuh berharap ada yang jualan. Pengen sekalian nyemil lah gitu kan. Atau nemu pom bensin gitu. Nah tapi itu belum nemu. Cuman kita udah kebelet. Berhentilah kita tuh di salah satu agak ada tegalan gitu loh bang. Tapi kita tuh ngeliat ke area sana tuh nggak gelap, cuman ada cahaya-cahaya dari jauh gitu loh bang. Area Batu Licin kalau nggak salah bang. Sebelum Batu Licin lewat situ berhenti kita tuh kencing, gantian lah ya kan. Sambil yang lainnya tuh pada ngawasin kita kencing gitu kan. Tapi permisi kita tuh bang, amit lah gitu kan. Permisi takutnya ada yang kekencingin atau ada yang keinjek gitu kan. Ya kita juga kan walaupun itu kan tahu aturan lah. Nah abis dari situ udah mereka tuh ngerokok. Kalau saya kan nggak perokok aktif ya. Mereka ngerokok. Terus saya tuh dalam hati tuh pernah ngomong, ada kayak ngomong apa gitu kan. Cuman yang saya ingat tuh ngomong gini, kok gini banget ya jalan gitu. Itu yang saya ingat gitu. Ya, terus dari situ udah yuk jalan, gue bilang gitu. Biar subuh tuh nyampe gitu. Soalnya kan kita nggak mau di jalan lama, gue bilang. Apalagi kita kalau kita tuh sendiri bang. Nggak ada mobil lain. Nggak ada mobil lain. Tapi sempat papasan sama mobil truk. Kayaknya ngangkut sawit deh. Cuman kosong gitu loh bang. Nah, tapi itu cuma satu doang mobil itu. Dan itu jalannya itu udah bener-bener bekas aspalnya doang bang. Jadi kayak batu tapi nggak ada aspalnya gitu. Nah kayak gitu. Kebanyakan sih tanah merah. Nah terus, dari situ kita jalan tuh, udah tenang tuh. Saya tuh hampir melupakan tuh umpatan itu tuh. Kok jalannya gini banget gitu kan. Dalam hati padahal nggak ngucap gitu. Terus nggak lama kemudian, nih kita berempat nih bang,
Nih awal mulanya kita nyasar, kita nengok ke sebelah kanan, itu ada pilar gede banget. Ini 2 kali atap ini bang. Tinggi ya? Tingginya 2 kali, lebih malah mungkin. Gede banget. Kita, wow, kok nggak ada yang jualan ya? Otomatis itu ada kampung dong. Itu kayak masuk kampung bang, gitu. Cuman kan kok sepi ya, gitu kan. Tapi itu pilar bagus banget, gitu kan. Nah dari situ tuh bang, awal mulanya tuh. Turunlah kita tuh. Ya kita nggak nyadar bang kalau itu tuh mau disasarin. Jadi kita turun biasa aja. Kok pom bensin nggak nemu-nemu ya? Kata teman saya yang satunya, yang di depan saya ini. Nah, terus dia bilang gini, apa kita nyasar? Nah, teman saya ngomong kayak gitu juga. Nah, itu ngucap ya. Kalau saya kan enggak. Gitu. Ah, enggak lah. Dia bilang, dia nanya, dia jawab sendiri. Nah, tapi dari situ, pas kita mau ke arah, kan ini mobil bang. Nah, ini ada jalan nih, bisa 2 jalur, bisa 2 mobil gitu kan. Nah, si gerbang ini, si tiang ini tuh di seberang. Tapi nggak jauh nih dari ujung mobil itu. Kita tuh tinggal nyebrang, tinggal naik gitu. Tapi posisinya tuh naik gitu loh bang. Itu tuh mau ke situ tuh. Itu kita tuh udah mulai nggak denger bang. Kayak bang ngomong nih, abang ngomong, tapi kita nggak denger. Kayak ditutup gitu loh bang. Dari pas kita udah nggak denger apa-apa, kita tuh udah kayak lupa bang. Kita lurus ya. Padahal kita ada mobil ya di belakangnya. Tapi kita nggak nyadar kalau kita itu masuk lewat gerbang situ bang. Pokoknya jalan aja. Dan itu jalannya itu masih kayak tap-tapan batu gitu loh bang. Kayak di desa lah. Desa zaman dulu kayak gimana sih bang? Kayak gitu. Di tengah perjalanan dari situ tuh kita udah nggak tahu sejauh mana itu bang jalan. Tapi kita nggak mungkin nanya juga bang, karena kita tuh ngobrol tapi nggak denger. Singkat ceritanya ketemulah satu kampung. Itu bukan pasar bang, tapi kayak ada yang jualan. Cuman mungkin nggak ada pasar ya, makanya mungkin belinya di situ gitu. Tapi ada beberapa pedagang, mereka tuh kayak transaksi gitu, tapi nggak ada suaranya, nggak denger. Dan saya sama teman saya yang supir itu sempat mau nanya ke orang, tapi kayak gini nih, kayak nggak kepegang. Berkali-kali itu dicoba, tapi alhamdulillahnya itu kita tuh nggak mencar gitu loh bang. Jadi berempat itu aja, tapi kita nggak tahu kita ngomong apa nih, karena kita tuh gini bang, kayak bening aja, kayak nggak ada suara apa-apa. Mereka ngomong, kelihatan ngomong, pakaiannya juga pakaiannya zaman dulu, mungkin kebaya juga, cuman nggak kayak kebaya Jawa bang. Ada ceweknya juga pakai jarik ada, gitu. Cuman itu pas mau nanya tuh nggak kesentuh, kayak megang bayangan gitu loh bang. Tapi ada orangnya gitu. Udah tuh kesel kan, marah juga kita gitu. Nah, pokoknya pikiran kita tuh kosong bang. Yang penting tuh kita maju gitu loh. Kan logikanya kan harusnya kita ingat mobil dong, balik dong. Itu enggak. Dan kita selama itu tuh nggak ada nengok ke belakang bang. Kayak lurus ya. Nah itu kejadian kesekian kalinya ketemu orang itu. Setelah ketemu orang itu selang berapa menit ya, nggak lama bang. Tapi kok jalannya itu makin sempit. Abang yang tahu jalan yang mau ke kebun nggak? Yeah. Nah kan setapak ya. Yeah. Nah sampingnya itu rumput ya. Kayak gitu jalannya. Dari situ kok makin lama makin sempit. Nah ujungnya keluarlah dari jalan itu. Itu banyak ilalang bang. Banyak pohon-pohon kayak pohon-pohon yang irbisek kayak buat kayu-kayu gitu. Kita nemu kampung. Bukan kampung, kayak komplek bang. Kan kalau sekarang tuh terklaster ya. Sekarang kan terkenalnya. Yeah. Itu saya 2009 bang berempat ngeliat klaster itu udah duluan. Tapi kita nggak ngerasa takut. Cuman seneng gitu loh. Oh mudah-mudahan ada orang. Ada yang bisa ditanya gitu loh. Kan jalannya itu tap bang. Kayak blok gitu lah. Kita tuh sebelum masuk jalanan itu, kita tuh kompak berempat natap jalan itu sambil gini ini sepatu. Tanah itu bang. Kita sadar kok itu tanah. Kita bismillah tuh. Ah mudahan ada orang, bismillah yuk. Kata yang driver ini, yang teman saya yang punya mobil ini. Jalan tuh kita nyusurin, ada 12 rumahan. Dan itu rumahnya terang semua. Tapi nggak ada orang. Udah mau hampir rumah habis, tapi nggak nemu orang juga. Alhasil kita jengkel tuh berempat. Mungkin kita nggak tahu ya, ada yang ngumpet kali dalam hatinya, tapi nggak keluar gitu.
Tapi itu posisi telinga kita nggak dengar, masih kayak tuli lah ya, kayak gitu. Dari situ udah bang, keluar dari itu tuh bingung. Dan logikanya bang, kan itu jalanan bukan jalanan mobil, tapi kok bisa ada klaster rumah? Itu orang bangunnya kayak gimana? Jangan kan jalanan mobil, jalanan motor juga nggak kelihatan bekas bannya. Waktu itu tuh nggak mikirin ke situ bang. Tapi yang jelas gimana kita nemu orang gitu. Kok kita bisa sejauh ini gitu kan? Tapi kita tuh berat bang, mau nengok ke belakang tuh nggak bisa. Kayaknya tuh disuruhnya lurus ya gitu. Kita bingung tuh, ada temen aku yang samping itu bang, ngomong gini, udahlah jalan aja yuk, katanya. Siapa tahu kita nemu saung atau nemu apa gitu kan, buat duduk, buat rehat dulu, kata gitu, pegel, katanya. Aku bilang, gimana ya, kok kita jadi kayak gini ya, gitu. Tatap-tatapan, ya udah, untungnya pakai bahasa mata. Nah tapi kenapa saya bisa ngucapin kayak gitu tadi kan, karena kan kelihatan bang, dia ngomong apa kan. Walaupun nggak dengar, kelihatan gitu lah. Nah dari situ jalan ke jalan itu lagi, setapak lagi itu. Setelah rumah itu. Nah kita tuh kompak berempat. Kan jalannya itu dempet-dempetan bang. Karena kita takut. Nggak munafik, kita takut bang. Kita nengok ke belakang, kaget. Yang dilihat apa coba bang? Apa tuh? Bukan rumah lagi. Tapi? Pohon bambu kuning. Makanya kita emosi kan. Walaupun kita nggak bisa dengar, tapi ngelihat raut muka. Kan kalau orang marah emosi kan kelihatan bang ya. Posisinya malam tapi itu kayak bukan malam bang. Kayak kabut kali ya bang ya. Tapi kita ngelihat jelas kok, ngelihat muka gitu. Karena kayak gini bang jaraknya. Berempat ini kayak gini sini. Karena kita tuh walaupun nggak bisa dengar tapi pegangan bang. Intinya tuh kalau megangnya kencang jangan kemana-mana gitu loh bang. Kayak gitu. Dan itu kan nggak direncanain bang kayak gitu kejadiannya. Itu kita emosi, kita kaget juga tuh. Makin takut bang, kan nggak mungkin itu bang, perumahan bisa berubah jadi pohon bambu. Itu bambu itu lebat bang, mungkin kalau di Jawa tuh bambu-bambu hitam ya, yang lebat kayak gitu. Itu bambu kuning. Bahkan sebelum cerita kayak ini kan saya konfirmasi dulu ke teman ya. Aku bilang nggak apa-apa cerita, ya nggak apa-apa katanya. Orang kita yang ngalamin kok, masalah orang percaya atau enggak ya, itu mah urusan mereka katanya. Toh nggak, kita juga nggak bisa memaksakan orang lain tuh percaya katanya. Tapi ya Wallahu alam gitu kan, mungkin itu yang kita yang kena sihir mungkin atau apa gitu kan. Dari situ tuh kita udah marah-marah, udah kesel lah gitu ibaratnya. Kelihatan dari mukanya masing-masing juga. Jalan kita ngikutin jalan setapak itu. Nah selang dari situ ketemulah sama sosok bapak itu yang di pohon randu, pakai baju hitam yang celana segini bang. Ketemu sama si bapak itu. Suaranya itu gemak bang, kayak di dalam ruangan, tapi itu gemak banget lah pokoknya. Mungkin kalau dia bahasa Banjar ya, kan teman saya yang tahu bahasa Banjar, asli Banjar sana itu. Nah kalau di bahasa Indonesia ini itu, dari mana sih kalian itu gitu? Kok bisa nyampe situ mungkin ya? Kayak tegas, berwibawa kayak gitu. Saya inget kok bahasa Banjar itu, tapi setelah saya nanya ke orang tua teman saya itu, artinya begitu. Tapi bahasa Banjarnya tuh bahasa Banjar yang halus yang dulu. Singkat cerita, kita ngomong nggak keluar suara kan, nggak tahu mungkin dia dengar. Tapi teman saya ini yang driver ini, yang bawa mobil ini, dia nanya, tapi dia nggak berani. Dia kan ngebelakangin bang posisinya, nggak berani gapai juga, nggak bisa gapai juga. Nah endingnya ya itu si bapak itu jalan sambil kayak kita suruh ngikut gitu bang, ngasih kode. Kita nggak ngeliat mukanya, cuma ngeliat topi capingnya itu doang. Sambil kayak gitu tuh sempat ngomong kayak gini. Kita denger bang, tapi kayak di batin gitu loh bang, nggak dari telinga. Si bapak itu ngomongnya gini, ngelakukan apa sih gitu. Makanya jadi orang tuh jangan sompral gitu. Makanya kita bisa nyimpulkan, dan itu sama. Teman saya bertiga juga ngerasainnya begitu. Dalam hati kita juga minta maaf. Mungkin ada yang keinjek, ada yang kekencingin, mungkin sompral kali ya bang ya. Kata-katanya nggak sopan. Karena waktu itu kan baru setahun lulus SMA bang. Masih muda lah ya. Nah, udah tuh diajak jalan ngikutin si bapak itu. Ketemu satu pohon. Dan itu dia cuman gini. Tapi nggak ngeliat mukanya.
Dia cuma gini tangan kirinya. Jadi kita tuh suruh lewat kiri dia gitu. Udah, kita tuh kayak nemu itu bang, kayak nemu jalan. Tapi kayak jalan mobil tapi nggak itu bang, masih rumput gitu loh. Kayak gitu, nggak sejalan setapak itu. Dia di sebelah pohon itu. Nah kita seneng mau ngucapin terima kasih, barengan lagi, udah nggak ada sosok bapak itu. Dan saya pikir sama teman-teman itu terakhir. Ternyata bukan. Kita jalan terus nyusurin, siapa tahu kan ketemu orang gitu kan. Nggak ketemu, kita udah pasrah bang. Dan kita anehnya itu kita nggak mikirin HP bang. Padahal kita tuh bawa HP. Dulu kan zamannya Nokia E63 ya, BB, awal-awal BB itu, yang Gemini itu. Kita nggak kepikiran ke situ bang. Udah tuh kita tuh udah ngedeprok, duduk, nggak tahu pikiran masing-masing apa. Ya ibaratnya kalau ketemu orang juga ya syukurlah. Pokoknya kabut bang. Jadi nggak kelihatan cahaya bintang, nggak ada apa gitu. Nggak tahu itu malam, nggak tahu itu siang. Udah tenang mungkin ya. Emosi sama apanya udah tenang kondisinya. Dari situ tuh udah kita jalan. Kita dengar sekarang nih posisinya, tapi samar. Kayak jauh gitu loh bang. Jadi teman saya tuh ngomong apa, tapi kayak ehonya gitu loh bang. Kayak ehonya doang. Berarti kan udah mulai denger nih. Jalan kita, nyusurin jalan itu lagi. Dan itu ketemu sama 2 cewek. Kalau di Jawa kan bude ya, atau bibi lah ya. Kalau di sana kan acil, bahasa Banjar itu acil. Nah, kita antara senang sama takut. Takutnya bukan orang, karena yang udah nih si bapak-bapak ini tuh kan buktinya kita mau ngucapin terima kasih aja, pas nengok udah nggak ada kan. Dari situ kita tuh antara senang sama takut. Tapi mau nggak mau kan papasan bang. Mereka dari arah sana, kita dari arah sini kan. Nah, mereka berdua, si acil ini. Saya inget tuh Ical itu yang di sebelah saya itu mungkin maksa kali ya ngeberanin diri gitu kan. Dia mau nanya tapi langsung kayak kepental gitu bang, ngeliat matanya. Karena si acil ini, 2 orang ini tuh matanya tuh merah bang. Entah mungkin nanya alamat atau mungkin nanya ke arah mana kan. Mereka tuh gini doang, kompak gini tapi nggak ada suaranya, cuman gini doang. Mungkin teman saya ini nanya kan kemana jalan keluar itu gitu. Kita takut ngeliat matanya bang. Bukan merah kayak ada cahaya, bukan. Tapi merah aja matanya itu. Jelas kenapa? Karena kan itu posisinya kayak sinar gitu loh bang. Walaupun nggak terang banget. Kayak orang kalau abang ngantuk gimana sih? Tapi itu lebih merah. Udah dari situ kita, ya udahlah kita ngucapin makasih. Tapi aku pribadi dalam hati bang. Dalam hati ngucapin makasih. Itu udah lemas aja bang. Karena nggak nyangka itu bakal ngalamin kayak gitu kan. Balik lagi tuh, udah ngeluh segala macam, udah apa. Nemu itu tuh tempat duduk kayak kalau di kampung itu bruk namanya bang. Jadi bawahnya itu yang ada got itu loh, yang ada kali, ada air itu. Tapi kan itu lagi kering kan, nggak tahu. Pokoknya nggak ada bunyi air lah, pokoknya gitu. Terus di sampingnya bruk itu tuh ada kayak saung kecil gitu. Buat bertiga mah cukup lah duduk gitu. Nah, saya tuh duduk di bawah tuh sambil nyender di tiangnya itu. Terus kita tuh bengong-bengongan sambil pegangan gini. Ini gimana ini? Ternyata kita tuh ngetes tangan satu-satu nih. Kencang bang. Kencang. Kita kompak akhirnya. Karena kan udah nggak ngerti lagi ya. Udah kacau pikiran tuh. Ini kenapa gitu kan. Nah terus saya ngeliat teman saya udah pucat bang. Mungkin saya juga udah pucat kali ya. Bareng nengok ke belakang. Bukan jalan. Semak belukar juga yang kita lewatin tadi, yang ketemu si acil ini, si bude ini. Jadi kita nih ada di ujung kayak semacam, saya juga bingung. Itu udah ke berapa kali kan? Yang kita 2 kali dong nengok kita, 3 sama yang di perumahan itu. Kita lemas, takut, tapi kita sempat ngejauh bang dari area situ tuh. Itu pun jalannya ngerayap gitu bang, karena udah lemas. Nggak ngerayap gimana enggak, cuman ngesot lah gitu kan kasarnya tuh. Udah tuh. Nah setelah berapa meter udah kita nguatin lagi nih sambil megangan tangan itu. Soalnya suaranya masih samar bang.
Mungkin kodenya itu berdoa kali ya bang. Berdoa. Karena kan tiba-tiba nih setelah kejadian itu cerita baca doa masing-masing. Kalau saya sih baca Al-Fatihah doang gitu. Nah dari situ mulai kayak nemu titik terang. Kita jalan, kita kayak ada tenaga lagi. Kita tuh kayak keluar dari itu bang, tebing, kayak dari gua gitu loh bang. Tapi itu bukan dari guanya, dari pinggir, dari belakangnya, dari jalan yang mau ke bawah itu. Kita keluar, terus nemu itu tuh bang, kayak gini nih, kayak lubang gini. Itu cahaya terang bang, pohon gede-gede tinggi-tinggi. Tebak jam berapa bang? Berapa tuh? Kita keluar dulu tuh ke area pohon-pohon itu baru HP bunyi tuh, ting 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 ting, HP bunyi BBM. Kita langsung notice bang, langsung, kok kita di sini? Telinga langsung normal. Terus kita langsung notice ke HP, ngecek HP, jam 12 kurang siang. Dan itu tanggalnya udah beda jauh. Kan berangkat tanggal 9. Itu tanggal berapa bang? Coba. Berapa tuh? 12. Sedangkan kita pas ngelihat si pilar itu jam 12 kurang malam. Itu kayak pohon, kayak kebun gitu. Kita takut bang, turun tergesa-gesa dengan jalan kebun kayak gitu. Dan pas kita nyampe di jalan aspal yang sisanya aspal itu, kita ngeliat mobil nggak jauh. Pas kita senang sambil lari gitu kan ke arah mobil itu, kita nengok ke belakang. Itu kan pohon yang kita lihat, pohon yang gede itu kan ada 2 pohon gede. Itu kan pilar yang kita lihat, gerbang yang kita lihat. Kok kita bisa di situ ya? Kita nggak mikir lama lagi bang. Mau capek atau mau gimana kan? Mumpung siang gitu kan, jalan. Selang nggak nyampe 1 jam, ketemu pom bensin itu sama yang saung-saung yang jualan dodol itu. Baru nemu tuh. Karena mama angkatku bilang, katanya kalau lapar berhenti aja karena banyak yang jualan dodol, katanya murah-murah kok kata itu. Dan ada pom bensin juga karena kan mama pernah ya, mama angkat itu pernah ke Banjarmasin via darat gitu. Dan itu baru nemu siang. Nah di pom bensin itu kita mandi, kita makan, ngopi, pada ngerokok temen juga. Nah selesai itu baru kita ngecek HP. Tuh dari undangan itu. Kenapa katanya kok nggak datang katanya. Baru teman saya tuh nelpon, ngasih tahu kejadiannya, dijemput lah sama si yang punya hajat itu, dijamu di situ. Endingnya nggak kerja, nggak nyanyi karena kan udah lewat sehari bang acaranya. Terus ditanya pulangnya mau gimana katanya gitu. Dan si teman itu sempat nggak bisa ngomong kan, sempat masih shock gitu loh. Diobatin lah sama keluarganya si bapak itu, diobatin lancar kayak normal lagi gitu. Terus ini gimana katanya, kok bisa lewat jalan situ gitu, itu kan jalur lama katanya. Ya udahlah nggak usah dibahas kata si bapak itu yang ngobatin itu. Katanya ini jalan pulangnya gimana katanya, mau naik pesawat atau gimana? Kalau naik pesawat kan nggak mungkin bang, kan bawa mobil teman saya itu. Nah dari situ udah diantar sampai Penajam, lancar gak ada apa-apa. 3 mobil, jadi kita di tengah, yang antar di depan sama di belakang. Karena kalau lewat jalan itu tuh, jalan yang ada bis itu lewat, itu muter jauh bang. Mau nggak mau lewat jalan situ lagi. Itu sih bang pengalaman yang paling apa ya? Ya mungkin kesannya mungkin nggak ada yang percaya bang. Karena tapi kita berempat masih hidup. Iya. Itu mungkin kalau mereka ke Jakarta bisa jadi saksi. Iya. Oke, berarti awal masuk kebun karet tuh ada mobil pribadi atau yang lainnya? Ada mobil kayak mobil lain? bak biasa bang. Dan tadi truk doang ya? Enggak, mobil bak Mobil biasa. Kayak mobil pick up gitu loh bang. Ada, cuman kan itu kan ibaratnya kita nggak anggap aneh ya. Paling ada dari yang perkebunan kelapa sawit aja masih ketemu motor gitu loh. Berarti kan masih ada warga gitu kan. Nah gitu. Berarti jalannya memang minim cahaya, minim lampu cahaya. Jalanan gitu ya. Wah,
Gokil, kebayang sih. Oke. Nah, saat jalan itu kanan kirinya sempat nemuin pemukiman warga gak sebelum sampai akhirnya ketemu sama Pilar. Sebelum pilar itu warung yang kayak warung Kopi. gitu. Iya. Warung kopi. Nggak ada. Karena itu kita tuh inget kampung terakhir itu ya yang kita singgahin buat makan, buat sholat. Berarti emang ketika masuk jalan yang jalan lama sampai akhirnya ketemu pom bensin tuh emang bener-bener nggak ngelewatin. Ya pas pom bensin itu baru pokoknya 500 meteran lebih itu tuh ada yang jualan saung-saung, jualan dodol itu. Nah itu baru lagi. Sebelum itu emang nggak ada kan, bener-bener pure kebun ya. Biasanya kan kalau di jalan kampung kan biasanya agak jauh tuh kelihatan tuh lampu-lampu pemukiman, ini nggak sama sekali. Berarti bener-bener lampu mobil doang yang nerangin Lampu jalan mobil, itu ya. sama cahaya dari langit. Cahaya bulan itu ya, iya kan? Mungkin bulan sabit kali ya. Oh iya. Sama bintang-bintang kan, bintang juga bisa terang ya bang. Kalau di hutan kan. Oke. Nah warkop itu juga emang yang temennya abang itu emang ngelihat ada orang jaga kan ya? Kayak Enggak, warung cuman itu. warkop doang. Warkop doang. Cuman warkop doang. Cuman mereka berdua tuh kayak ditarik pengen ke sana. Oke, misalkan dia beneran ngopi itu lain cerita kali ya? Mungkin udah nggak ketemu kita bang. Iya. Mungkin ya. Iya. Karena kan nggak tahu bang. Kan katanya kalau di dunia mereka tuh jangan ada yang diminum ya. Jangan ada yang dimakan ya. Nah, dan pas kita jalan pulang itu kita ngelewatin itu. Dan itu beneran saung. Bukan warkop. Pas arah balik lewat situ lagi, tapi kan dikawal gitu ya? Oke. Saat itu lihat Google Map gak bang? Zaman itu kayaknya belum ada deh. Belum ada bang. Belum ada, dan masih kalaupun ada tuh kita tuh buta map bang. Iya. Ya kan? Iya. Kan bingung kan kalau bahasa map itu kan? Dulu tuh nggak ada Google Map. Kayak apa ya? Wazi bukan. Wazi itu 2012 ke atas. Iya bang. bener-bener Ya itu kan? nggak ada. Soalnya aku ngerasain juga ke pas itu mudik tuh ngeliatnya lewat Google dan itu cuma CCTV di tol doang. Betul. Udah. Selain kayak itu nggak gitu. ada. Ya kan? Iya iya. Nah, kayak gitu bang. Selain itu kalau bukan tol ya nggak ada tuh. Nggak ada. Bener. Dan itu mungkin takutnya ada yang komen kan, masa nggak ada jalan aspal? Itu tuh jalan bekas di aspal, sisanya tuh masih ada batunya doang. Tapi jalan kan aspal itu yang rusak. jalan lama bang. Itu tuh ada 2 jalan kan. Nah kalau kita tuh ternyata setelah kita kejadian itu, kita tuh arah Batu Licin. Batu Licin yang terkenal angker itu. Yang banyak begalnya. Ada perbatasan Kalimantan Timur sama Selatan itu, itu ada hutan yang rawan dan angker, itu banyak begalnya bang. Oke. Nah saat abang ngerasa nyasar itu, kenapa nggak ada pikiran puter balik? Nggak bisa bang. Emang satu mobil doang kan ya jalanan itu ya? Bisa 2 arah, bisa. Cuman kan ibaratnya sono sini jauh. karena kan udah di tengah-tengah bang. Iya. Nggak mungkin nyasar gitu kan. Kalaupun nyasar kan paling udah di ujung Kalimantan Timur gitu kan. Itu. Oke, sempet cerita gak ke yang sempat ngundang abang itu? Kan niatnya kan mau apa namanya, mau nyanyi gitu kan. Terus kan pasti diceritain dari awal sampai akhir tuh. Diceritain. Terutama mungkin yang masuk ke kayak salah satu desa itu. Betul. Kan. Apa tanggapan dari si pemilik hajat itu? Iya, cuman nggak bawa apa-apa kan, nggak dikasih apa-apa kan. Terus saya bilang tuh gimana mau bawa apa-apa, mau ngasih apa-apa, orang kita nanya aja kita nggak bisa megang. Kita nggak denger pak, saya bilang gitu. Tapi si pemilik hajat itu kayak, oh tuh deh biasa tuh gimana gitu. Cuman ketawa udah tahu dengan itu ketawa, tapi kayak untung selamat ya. Jadi sebenarnya orang-orang desa itu juga udah tahu juga sebenarnya asal muasal gitu ya. Udah tahu, mungkin penonton juga banyak yang tahu bang. Yang kalau yang asis itu ya, gitu banyak yang tahu kok. Itu bukan Saranjana kan beda ya? Beda, kalau Saranjana tuh Banjarmasinnya agak sana. Nah, saya tahu. Nah, gitu. Karena kan nih mama angkat saya itu kan orang Banjar asli. Orang Banjar asli kan. Nah, kalau jadi kita tuh setelah kejadian itu kita tuh cerita bang. Nah, kebetulan mama angkat saya itu sedikit cerita ya bang. Nah, bisa gitu kan. Jadi ini kita tuh belum cerita full. Nah, si mama angkat saya itu dengan suaranya udah beda, kan saya udah hafal. Itu bukan dia. Kalau Jawa tuh leluhur ya. Kalau itu kan manggilnya Datu. Nah, katanya itu ada yang ngomongnya salah ya katanya. Makanya jangan sombong katanya. Dengan bibir menyon itu kan nenek-nenek kan, namanya juga Datu gitu. Nah, sedangkan mama angkat saya itu masih 40-an umurnya. Masih 47-an waktu itu. Nah, terus udah tuh setelah si Datu itu keluar, kita bingung, kok tahu semua gitu.
Terus si mama saya tuh cuma ketawa aja. Kamu kayak baru kenal mama aja kata si mama angkat saya itu kan. Enggak, cuman kaget aja. Terus kan ada juga Desa Gaib Ventura atau apa gitu di Google tuh Bang. Wendira. Itu Bang, bukan? Bukan kayaknya Bang. Karena itu jadul Bang, lebih jadul. Sosok yang nunggu di situ perawakannya kayak manusia biasa atau memang kayak manusia biasa? Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi zaman dulu gitu Bang. Tapi dari segi penampilan nggak ada yang aneh-aneh ya? Aneh. Cuman ya kita nggak bisa dengar mereka ngomong apa. Terus mukanya juga bukan rata ya, datar. Gitu. Nah pas nyasar itu Abang ngerasanya berapa lama Bang? Nggak sampai berhari-hari ya? Nggak nyampe Bang, orang kita juga ngerasanya palingan semalaman. Tapi ini pas udah keluar itu... Dan itu Bang sebelum masuk gerbang ya, yang kita rasa ya. Itu gini Bang, seret gitu lah. Mungkin beda ya, masuk ya kali ya. Kayak nyetrum atau apa kali ya. Dia kita tuh kayak seret gitu lah. Kayak asap gitu lah Bang. Jadi kayak kita tapi ngerasa gini. Untung nggak gini Bang. Mulai pegang tangan nyerah berarti kan? Nggak tahu Bang kalau. Nah. Oke, apa namanya ternyata kan Abang nggak manggung nih jadi ceritanya kan? Karena nggak jadi. Ternyata manggungnya di Desa Gaib nih ya kan? Misalkan nih Bang, nih ya kan, Abang masuk di Desa Gaib itu. Terus kemudian Desa Gaib itu ternyata ada lokasi hajatan ya kan? Sangkanya, wah ini kali nih, Abang manggung lain cerita lagi tuh epic parah tuh. Dan nggak mungkin Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Kan pakaiannya kan zaman dulu ya. Terus Abang dulu. Sedangkan orang yang kita tuju ini tahu Bang, orangnya kekinian. Kan kenal. Iya. Nah si kenalan teman saya ini tuh pernah ketemu di Balikpapan gitu. Jadi kita tuh sering main tuh dari Samarinda ke Balikpapan tuh sering main gitu. Jadi udah nggak aneh kalau Samarinda udah Balikpapan cuman 1 jam 40 menit. Iya. Siapa tahu kan di Desa Gaib itu ada hajatan kan. Tiba-tiba nyasar hajatnya ke situ kan nggak mungkin Bang. Soalnya bajunya tuh masih pakai kemben. Masih kemben kayak kutang-kutang maaf yang nih. Ini iya kayak kutang-kutang yang ada sapinya langsung ada sapinya. Iya. Kayak gitu. Oh ya kalau naruh di sini ya. Iya. Kadang kan suka di ujung nih kalau maaf nih nenek saya suka naruh di ujung kutang itu di sini. Ya kan? Di tali gitu. Nah, tahu-tahu uang di situ gitu kan. Kayak gitu. Tapi bawahnya tuh kain jarik biasa, gitu. Kain jarik gitu ya. Oke. Nah, tujuan masuk ke bank itu kita bilang gerbang lah yang pilar gede itu. Kenapa Abang tiba-tiba masuk ke arah situ gitu loh? Karena kan kita turun dari mobil nih. Kayak ada daya tarik sendiri kah? Kayak kesedot gitu loh Bang. Kan itu mobil, nih ini ada jalan buat lulu lalang yang lain. Nah kita tuh udah di sini nih, udah pada di luar nih. Yang dua dari sini saya sama teman saya ini di depan, yang 2 ini lagi di sini. Otomatis kan kita, wow bagus, kagum Bang bagus. Pilar itu kayak pilar Mas. Kayak Mas. Iya, cahayanya kayak gitu. Makanya Bang. Tapi nggak jelas, cuman cahayanya itu kuning, emas. Kuning Mas. Oke. Kayak gitu. Makanya Bang coba masuk situ, siapa tahu kita ada orang kali gitu ya. Nggak ada rasa pengen coba Bang, cuman kayak gitu tuh tanpa sadar gitu loh Bang. Terus kan sempat bilang tuh, makan jangan sompral. Emang Abang sama temannya sompral apa gimana tuh pas? Ya mungkin pas ngomong dalam hati tuh Bang. Mereka kan katanya kan bisa dengar ya kalau ngomong dalam hati kan. Terus teman saya itu kan ngedumel tuh. Oke, nah terus kemudian Abang sempat nanya lagi kenapa jalan yang itu ditutup gitu Bang? Jalan lama yang Abang sempat lewatin. Sebenarnya itu ditutup apa memang dibuka? Enggak Bang. Berarti itu jalur alternatif ya? Karena kan ada di perkebunan kan itu kan. Ada sawit, ada karet kan. Jadi nggak ditutup. Cuman mungkin kalau orang situ mungkin udah nggak aneh ya. Iya, jalan kebun buat berkebun lah gitu ya. Jalan yang antar provinsi yang tadi ke arah kanan itu gitu ya. Tapi katanya sebelum itu juga bis juga sering lewat itu Bang. Gitu. Dan kata si bapak yang hajat itu emang udah ada beberapa orang tapi nggak nyampe berhari-hari. Berarti Abang orang yang pertama sih sampai berhari-hari? Nggak tahu yang pertama, nggak tahu yang keberapa. Cuman nggak nyampe berhari-hari dan nggak nyampe sampai 3 hari. Gitu. Misalkan, ini kan tanggal 9 Bang. Iya. Kita nyampe tanggal 10 dong harusnya. Iya. Subuh jatuh jam 6 lah gitu kan. Ini malah tanggal 12 jam 12. Dan itu jauh tengah hari lah Bang. Siang bolong kan. Katanya kan siang bolong memang lagi banyak yang begitu ya. Siang panas Bang. Siang nggak mungkin bolong. Maksudnya siang panas. Siang tengah hari kan. Nah terus bolong, sama bingung. pas kejadian itu kan
jam 12 kurang malam juga kan. Jadi kan ketemu 12 kan. Iya 12 flash sale. Flash sale. Oke. Abang dari kejadian tersebut nih pernah kesana lagi gak? Pernah. Tapi nggak Ya, lewat jalur yang itu. kita tuh itu Bang penasaran. Jadi kita tuh naik bisnya itu ternyata jalur lama. Nah pas pulangnya baru naik bisnya itu pas itunya jalur baru. Ya, yang rame itu. Iya. Bener ada gitu. Cuman pas pulangnya itu kita penasaran nih, temu kangen, tapi dalam hati takut juga. Ntar ke situ lagi. Takutnya nyesel lagi kan. Iya. Nah, dalam hati takut juga. Cuman untung itu berangkatnya itu pagi Bang. Jadi nggak malam. Tapi abang nggak sempet nemuin pilar itu lagi. Enggak. Cuman pohon itu masih ada. Pohon yang gede itu. Pohon yang gede sama saung itu masih ada. Yang warkop itu. Oke, berarti kayak seakan-akan penglihatan kita terkecoh nih ya atas gangguan-gangguan Godaan sana gitu. kali ya. Godaan ya. Oke Bang, ini cukup seru juga nih pengalamannya Bang Khabir ini gitu kan, ketika saat itu mau manggung nih Bang ya kan. Untungnya selebihnya sih kita tuh bilangnya sih bukan kerja ya Bang ya, maaf ya. Iya. Di garis bawahi gitu, bukan kerja, tapi kita tuh lagi liburan tuh, libur panjang kan. Nah pas kebetulan ada saudara teman saya itu nyuruh nyanyi lah gitu kan, sambil liburan sambil ya udah apa susahnya sih kan, berarti liburan sambil dapat duit kan gitu kan. Berarti sempat ngapalin lagu Banjar dong? Sempet Bang. Salah satu lagu Banjar kayak gimana Bang? Karindangan. Karindangan. Yang versi Jawa itu yang di Kempot itu Bang. Cucarowo? Bukan. Yang Perawan Kalimantan. Nah itu lagu aslinya lagu Banjar. Oh lagu aslinya lagu Banjar, terus dibikin Jawain. Dibikin Jawa, versi Jawa Perawan Kalimantan. Oh, Perawan Kalimantan. Iya, itu tuh lagu aslinya lagu itu. Nanti kita setel ya kayak gini lagunya nih. Rino wengi tansah kelingan, Perawan ayu Kalimantan, pantal. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Bang Khabir punya pesan nggak Bang untuk rekan-rekan di sana supaya lebih waspada gitu ya Bang dari gangguan-gangguan yang lain. Kan kita harus waspada Bang ya. Iya siap. Oh iya, sebelumnya saya ngucapin terima kasih ya Bang ya ke Bang Umang gitu kan, sama kru gitu kan. Terus sama teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih. Ya itu pengalaman kita berempat real, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin, nah, gitu. Terus kalau misalnya memang ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau apapun itulah ya, ya saya pribadi saya minta maaf gitu kan, karena kan ya itu kejadiannya tahun 2009 gitu kan, dan ya percaya ya mungkin kalau orang sana mungkin ada yang percaya karena kan mungkin mereka juga tahu kan, cuman kalau nggak percaya juga nggak apa-apa gitu kan, karena kan kita tidak bisa memaksa ya Bang ya. Betul. Kembali balik lagi kan, kalau mereka percaya sama saya juga musyrik dong. Betul. Kan saya bukan Tuhan gitu kan. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Kalau ada teman-teman yang nonton gitu ya Bang ya. Bukan bermaksud gimana-gimana ya. Bukan maksud apa-apa, cuman ini nyeritain pengalaman gitu kan. Ya kalaupun memang itu nggak ada ya alhamdulillah gitu, karena berarti kita aja yang dihipnotis. Betul. Kasarnya kan itu ya Bang ya. Gitu aja. Yang disasarin itu kan. Tapi kalau ada juga ya bukan berarti kita takut ya Bang ya. Betul. Ya pesannya sih ya dimanapun berada ya kita ngomongnya hati-hatilah bicaranya ya kan. Etikanya gitu. Ya sama kayak ke rumah aja kan, tamu kan ada etikanya Bang ya. Ya mungkin waktu itu mungkin masih muda kali ya Bang ya. Jadi tata keramanya kurang gitu kan. Terus ucapannya juga nggak dijaga gitu. Makanya untuk sekarang ya di Bang Umang ini ya kalau ada yang tersinggung dengan nama tempat atau nama provinsi ya saya minta maaf gitu kan. Yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga udah dikasih waktu sama Bang Umang sama aku gitu kan di sini. Karena berbagi pengalaman dan tadi juga sempat singgung di sini tidak ada dikurangin dan juga tidak ditambahin gitu kan. Karena sini yang real-real aja ya kan. Oke, dan itu pengalaman pribadi dari berempat. Berempat itu termasuk kan Bang Khabir ini. Masih hidup teman saya bertiga itu. Jadi kalaupun jadi saksi juga ada. Gitu. Oke. Dan tadi juga sempat singgung bukan untuk gimana nama salah satu tempat. Iya betul. Tapi ini emang bener kisah nyatanya dari pengalaman kita, Bang Khabir dan rekannya ini ya. Semoga teman-teman sambil diambil lah gitu. Pelajarannya aja yang diambil gitu kan. Oke.
Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Kabir udah meluangkan waktunya datang ke sini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Kabir ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau pergi Kalimantan ataupun mau liburan ke Kalimantan. Tapi ayolah kita ke Kalimantan karena gue juga belum pernah ke Kalimantan gitu kan. Oke. Tapi ambil sisi baiknya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Kabir, thank you banget nih. Alhamdulillah, sama-sama Bang Kabir. Masya Allah. Bungkus.